Selamat pagi, Sister Margarita, Pak Situhang, Romo Hadi, Romo Selamat pagi, ya, Bruder. Selamat pagi, Bruder. Selamat Paskah. Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, Selamat pagi, Pastor, juga, Suster. Pastor, Suster, Bruder, Frater. Selamat Paskah untuk kita semua. Ya. Pagi, Bruder. Pagi-pagi, ya. Selamat pagi semuanya. Ini sekolah-sekolah ada yang ujian ini sekarang ini. Iya, SMA. Ya, SMA tuh, Bruder. Ya. SMP juga di tempat kami itu. Oh. Karena tergantung dinasnya masing-masing gitu. Ya. Oh. Iya, Karena Bruder. mau hari raya Idul Fitri. Ya, betul, gitu. Ya, ya. Pastor Carolus, gimana? Selamat Paskah. Selamat Paskah juga. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Puji Tuhan, ya. Selamat pagi, Pastor, Romo, Suster, Bruder, Bapak dan Ibu. Selamat pagi, Yohanes. Ya, baik. Kita bisa mulai agenda kita pada pagi hari ini. Salam damai dan sejahtera dalam kasih Kristus, Bruder, Frater, Pastor, Bapak dan Ibu yang kami hormati, para pengurus Yayasan Anggota Konsorsium Ismoyo. Puji dan syukur atas segala berkat dan rahmat-Nya, kembali kita dikumpulkan di dalam ruang virtual ini dalam keadaan sehat, bahagia, tanpa kurang suatu apapun. Marilah kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu memohon berkat agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kami mohon bantuan Pastor Carolus untuk memimpin doa. Monggo, Pastor, kami persilahkan. Pastor, Bruder, Suster, Frater, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersama-sama membuka pertemuan kita ini dengan doa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat Paskah yang sudah kami terima, kesegaran baru karena kebangkitan Kristus bagi kami. Semoga rahmat itu boleh menerobos seluruh hidup kami, hadir di dalam karya-karya kami, terutama karya kami yang berjuang di bidang pendidikan ini, terutama dalam mewujudkan program organisasi penggerak. Semoga semangat yang meluap-luap berkat kebangkitan Kristus boleh juga hadir di dalam diri kami semua, terutama di dalam kelompok Ismoyo ini. Dan hari ini kami akan melanjutkan pertemuan kami. Kami mohon ya Allah, sudilah Engkau menganugerahkan berkat-Mu bagi kami, membimbing kami supaya pertemuan ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pastor Carolus telah membuka rapat kita pada pagi hari ini dengan doa. Kami persilahkan Pastor, Bruder, Suster, Bapak, dan Ibu untuk dapat mengisi presensi yang alamat linknya sudah kami share dalam chat. Kami persilakan waktunya, kami 1-2 menit untuk dapat mengisi link tersebut sebelum kita memasuki kegiatan kita pada pagi hari ini.
Saya tidak berhasil membuka. Oh, Nah, belum Pak berhasil. Kampun, Romo Martin? belum bisa masuk. Belum bisa masuk nggih. Koneksinya mungkin ya. Ya, saya sudah bisa kok. Nggih. Ya. Belum mau. Oke. Baik. Saya sekalian ini nggih cek peserta yang sudah hadir nggih. Dari Yayasan Kanisius sudah ada Romo Martin, lalu dari perwakilan Don Bosco sudah ada Pak Sitohang sama Suster Parmina, lalu dari seri Amal sudah ada nggih. Ada 3 Mbak, ada 3 orang. Oke, baik. Dari Setia Medan sudah ada kelihatan. Baik. Lalu dari Pangkal Pinang Tunas Karya sudah ada. Dari Marsudirini sudah ada. Kemudian dari Yayasan Bernardus belum kelihatan. Dari Yayasan Usaba apakah sudah ada? Belum terlihat Romo Pamungkas. Oke, dari Sibulga tadi Romo Sergius sedang perjalanan dari Aceh ke Sibulga, jadi nanti tidak ikut full, tetapi tetap mencoba mendengarkan. Lalu dari Santo Yosef Medan sudah ada. Ya, sebentar saya. Minta tolong panggilkan Pak Polisi, saya bicara. Pak Polisi yang iya, gimana? Ya, baik. Oke. Sebagai pembuka kegiatan pagi ini, saya akan mengawali dengan pantun buat pastor, buder, suster, bapak, dan ibu. Bunga di taman mekar merekah, kuncup mengembang, silih berganti. Kami ucapkan selamat Paskah, rahmat Tuhan mengalir tiada henti. Amin. Terima kasih, selamat Paskah. Iya. Terima Sekali kasih, lagi. selamat Paskah juga. Iya, suster. Dari Pangkal Pinang ke Tobo Ali, singgah sebentar di Koba. Mari sambut Yesus yang telah bangkit, tebarkan semangat untuk berdaya guna bagi sesama. Wah, hebat. Amin. Kasih. Amin. Amin. Keren, Mbak Agnes. Oke. Pastor, buder, frater, suster, bapak, dan ibu pengurus yayasan, agenda rapat koordinasi yayasan anggota konsorsium hari ini, kita akan bersama dengan narasumber kita, Bruder Dr. Martinus Tukir Handoko, MSc, FIC, dengan materi refleksi dan follow up POP SMP. Dengan segala hormat, untuk selanjutnya waktu dan ruang virtual ini kami serahkan kepada Bruder Martin. Monggo Bruder, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Agnes. Jadi ini yang sering kali mengirim berita-berita ini Mbak Agnes, ini wajahnya, ini semringah ini ya. Baik, para pastor, buder, frater, suster, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat Paskah dan semoga berkah Paskah, berkat kebangkitan Tuhan juga membangkitkan semangat kita semua untuk terus maju, khususnya di dalam upaya memajukan pendidikan di sekolah-sekolah kita. Pada hari ini kita dalam suasana Paskah kita berjumpa, mungkin hari ini tidak perlu lama-lama berjumpa, tapi secukupnya ya, untuk membahas masalah kerjasama kita. Kita sudah mulai tahun yang lalu, pada tahun 21, mulai dengan kerjasama memajukan pendidikan kita dengan mengikuti program organisasi penggerak.
pemerintah juga mengadakan program sekolah penggerak, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dan kita pun juga diharapkan itu mengikuti program-program itu karena tujuannya sama satu, yaitu supaya pendidikan di Indonesia ini terus meningkat. Baru saja kami juga mengumpulkan kepala-kepala sekolah dan guru-guru di lingkungan kami, Yayasan Pangudi Luhur, untuk berefleksi tentang apa yang sudah kita lakukan selama ini. Dan pada umumnya, para guru mengatakan sangat tertantang, ya, sangat tertantang. Memang pada awalnya mengatakan, waduh, kita harus ada ya cukup sibuk lagi dengan macam-macam ini, tetapi di sisi lain akhirnya memang mengatakan ini tantangan-tantangan baru untuk memajukan pendidikan. Dan kalau kita itu tidak ada tantangan, itu ya biasanya kita itu ya tenang-tenang, ayem-ayem, ya, tentram, tidak ada upaya untuk lebih maju. Ya. Tetapi dengan adanya tantangan ini kita ya agak dipaksa untuk memperluas wawasan kita, untuk mengikuti perkembangan baru, dan akhirnya mau tidak mau kita harus mencoba untuk mengikuti perkembangan perubahan yang terus terjadi. Dan zaman ini itu perubahan itu semakin cepat dalam berbagai bidang. Bidang teknologi informasi juga perubahannya begitu cepat. Dalam bidang peningkatan pendidikan juga begitu cepat. Dalam bidang politik, ekonomi, ya semuanya perubahan begitu cepat. Maka dari itu kami dari pihak Yayasan Pangudi Luhur itu beberapa kali sudah berefleksi dengan para kepala sekolah dan para animator pendidikan untuk menanggapi situasi yang terus berubah ini dan tantangan-tantangan baru yang makin banyak ini. Dan yang paling penting kami bergembira bahwa para kepala sekolah, para guru merasa tertantang dan siap untuk mengikuti dan menanggapi tantangan ini demi kemajuan pendidikan kita. Di lingkungan kita, POP, program POP yang sudah kita mulai tahun yang lalu, sekitar bulan September tahun lalu sampai sekarang ini, kita juga sama. Kita mendapatkan tantangan untuk maju, untuk memajukan pendidikan kita dengan berbagai kegiatan. Kalau kita lihat sejak awal, program POP kita ini membuka wawasan baru, bagaimana kita memajukan pendidikan di lingkungan kita masing-masing. Lalu pemerintah juga dalam waktu yang bersamaan membuka kesempatan baru di samping gerakan-gerakan pendidikan, juga membuka karena dalam situasi pandemi ini juga mencanangkan kurikulum baru, kurikulum merdeka yang sangat-sangat sejalan dengan arah gerakan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan ini. Maka antara kurikulum merdeka dan gerakan POP ini sebenarnya adalah gerakan yang saling berimpitan, mendukung satu sama lain. Wadahnya itu dengan organisasi penggerak, program organisasi penggerak, sekolah penggerak, lalu untuk SMK itu ada SMK Pusat Keunggulan, dan lain sebagainya, tetapi isinya yang ditawarkan itu sekarang dalam bentuk kurikulum merdeka yang pada tahun lalu disebut kurikulum prototype. Jadi ini sangat sejalan, sangat mendukung satu sama lain untuk memajukan pendidikan. Maka hari ini
maksudnya adalah kita melihat kerjasama kita sejak tahun yang lalu sampai hari ini dan yang akan datang, lalu kita akan mulai bicara follow up dari kerjasama ini. Dalam beberapa pertemuan kami sudah mendengar beberapa pertanyaan dari anggota konsorsium. Ada yang bertanya, kita ini nanti akan dibawa kemana? Ada lagi setelah POP ini, lalu bagaimana kerjasama kita? Lalu ada yang juga bertanya, arah ke depan. Kita kerjasama antar yayasan yang tergabung dalam konsorsium Ismoyo ini akan kemana arahnya? Dan macam-macam pertanyaan dari anggota konsorsium yang kami catat. Oleh sebab itu hari ini kita masih ada di pertengahan jalan untuk menyelesaikan program organisasi penggerak karena POP ini masih rencananya sampai tahun depan 2023. Lalu selama konsorsium Ismoyo ini ada, lalu apa yang diharapkan untuk kita lakukan demi meningkatkan kualitas pendidikan di unit kita masing-masing, di yayasan kita masing-masing. Lalu lebih jauh lagi, setelah program organisasi penggerak ini selesai, lalu apakah ya kita anggota konsorsium ini juga akan melanjutkan kerjasama ini. Inilah yang akan kita bicarakan pada hari ini, sehingga kerjasama kita 15 anggota yayasan konsorsium ini supaya bisa dapat kita diskusikan dan akhirnya nanti kita wujudkan sesuai dengan harapan yayasan masing-masing. Ya. Lalu dari 15 ini, apakah kita mau tetap dengan 15 yayasan ini berterus atau barangkali ada usulan lain, mungkin terbuka untuk yayasan lain, atau mungkin kita bisa saja juga membuat usul lain, misalnya untuk per wilayah ada kerjasama yang lebih erat, yang lebih dekat, dan lain sebagainya. Prinsipnya kita hari ini ingin melihat kerjasama kita selama POP ini dan sesudahnya. Ya. Harapan-harapan apa sehingga kami dari Yayasan Pangutiluhur, karena kami ini merasa sebagai inisiator ya, dari POP ini, program organisasi penggerak ini. Tetapi kalau program POP ini selesai, maka kami Yayasan Pangutiluhur ini lalu statusnya, kedudukannya kita sama-sama sebagai pengurus yayasan. Maka perlu kita bicarakan nanti tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, kita semuanya satu yayasan yang sama dengan kedudukan yang sama kalau setelah POP ini selesai. Sedangkan selama POP ini berjalan, memang kami mempunyai tanggung jawab karena kami adalah yang mengusulkan ke pemerintah dan yang disetujui oleh pemerintah sebagai inisiator, sebagai yayasan penyelenggara dan yang menjadi koordinator dari konsorsium Ismoyo ini. Begitu Pastor, Bunda, Suster, Frater yang ingin kita bahas. Maka kita ambil waktu secukupnya, tidak perlu sampai 3 jam, bisa saja 1 jam, bisa saja 1,5 jam, bisa saja 2 jam, tergantung nanti perkembangan bagaimana yang akan kita bahas di dalam pembicaraan hari ini. Jadi, hal yang pertama adalah kita refleksikan bagaimana kerjasama selama ini, mulai dari tahun yang lalu, September, bahkan sebelumnya, karena kita sebenarnya membentuk konsorsium ini jauh sebelumnya, sampai hari ini. Adakah hal-hal yang perlu
kita tingkatkan, perlu kita perbaiki, atau ada hal-hal lain, usulan-usulan lain demi kemajuan kita bersama. Berdasarkan refleksi ini nanti akan kita laksanakan sampai akhir tahun 27 POP selesai, 23 maksudnya, tahun 2023 POP selesai. Lalu sesudah program POP ini selesai, lalu apa yang akan kita lakukan? Ada usulan-usulan di sana, kami akan mencatat semuanya, dan nanti lalu akan kita realisasikan sesuai dengan harapan kita bersama. Itu dua hal yang ingin kita bahas, jadi refleksi tentang kerjasama kita selama ini, dan harapan-harapan sampai akhir periode POP selesai, dan kemudian tindak lanjut atau follow up sesudahnya. Itu saja Pastor, Bunda, Suster yang ingin saya berikan pengantar untuk pembicaraan pada hari ini. Lalu sekarang kami persilahkan secara bebas Pastor, Bunda, Suster, Frater, Bapak, Ibu yang ingin mengatakan apa yang kita alami selama ini, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, dan mana yang sudah baik, dan seterusnya nanti akan dicatat oleh tim kami untuk bisa ditindaklanjuti selanjutnya. Demikian saja, sekarang kami beri kesempatan kepada siapa saja, Pastor, Bunda, Suster, Frater, Bapak, Ibu yang ingin menyampaikan pengalamannya selama ini dan harapannya ke depan. Silakan. Suster Antoni mau mulai? Belum, Der. Belum, oke. Ya, silakan. Ya, kalau ada yang mau mulai, silakan mulai saja. Tidak usah harus panjang, lengkap, tapi apa yang sudah ditemukan, apa yang dialami, dirasakan, bisa disampaikan, lalu kemudian mungkin harapan selanjutnya bagaimana. Saya Bruder. Silakan, Suster Gerarda. Ya, iya Bruder. Oke, terima kasih Bruder atas apa tadi dua bahan yang Bruder sampaikan tentang refleksi atas kegiatan konsorsium ini, kemudian apa tindak lanjut dan bagaimana lagi kita perbaiki. Ya. Yang pertama, setelah kegiatan konsorsium ini, kalau kita bisa berefleksi bersama, saya pikir sudah berefleksi bersama, Bruder. Ya. Baik kita sebagai pengurus yayasan maupun teman-teman kepala sekolah, baik guru-guru yang sudah dimulai disosialisasikan oleh para kepala sekolah. Ya. Dari refleksi bersama ini saya biasa membuat catatan-catatan bahwa ada timbul rasa kebersamaan di antara guru, kebersamaan di antara para guru berbeda yayasan, bahkan se-Indonesia, dan karena itu mereka merasa sama-sama pendidik, sama-sama memiliki tantangan baru, dan sama-sama punya kepentingan untuk memajukan kepentingan pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di yayasannya masing-masing atau di unitnya masing-masing. Ini satu refleksi yang mendalam saya pikir, Bruder. Ya. Karena saya membaca apa yang telah disampaikan oleh Bapak Paus, bahwa kita yang menderita, baru kita berbagi dengan orang-orang yang sama-sama menderita, bahwa penderitaan kita bisa diterima dan bisa didengarkan oleh yang sama-sama menderita, dan dari situ akan mencari solusi yang baik. Saya pikir dari seluruh tantangan itu, para teman-teman kepala sekolah khususnya sangat bisa merasakan itu dengan berbagi dari berbeda yayasan.
Dan Ya. kami juga sebagai pengurus yayasan merasa tidak sendirian dalam menangani pendidikan itu. Jadi kita ada kolaborasi bersama, merasa punya tanggung jawab bersama secara Indonesia, dan ini saya kira betul apa amanah ke Pancasilaan itu, saya pikir, Bruder. Ya. Itu yang saya lihat jadi dari refleksi saya. Lalu yang kedua, harapan-harapan tadi apa yang sudah ditindakkan dan apa yang akan diperbaiki. Saya pikir harapan-harapan ialah semoga dengan kegiatan POP ini baik yayasan, kepala sekolah, guru, dan sekolah secara keseluruhan memiliki mindset yang bersama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat baik dan ini adalah jalan yang baik sehingga kita bisa benar-benar menilai kinerja kita dan menilai pendidikan seperti apa berjalan ke depan. Kemudian dengan kegiatan ini apa yang perlu diperbaiki lagi, saya pikir dengan segala tantangan-tantangan yang ada, yang Bruder sampaikan tadi, baik secara politik, sosial, ekonomi, dan segala macam, khususnya teknologi yang begitu cepat berjalan dan berubah, seolah-olah nggak bisa kita pegang, hari ini sudah berbeda, besok juga sudah berbeda, lusa juga sudah berbeda. Dengan kegiatan ini saya pikir kita memiliki satu harapan bahwa setiap perubahan itu kita akan diayakan dan kita akan dibantu dengan kegiatan bersama ini. Ini yang saya pikir menjadi satu perbaikan yang terus-menerus ketika kita melihat vision for the future, ya. Bagaimana kita melihat tantangan ke depan, dan karena kita berbagi, itu akan kita mencari jalan-jalan mana atau cara yang terbaik bagaimana lagi yang akan kita temukan secara bersama-sama dengan banyak pemikiran dan pandangan sebagai rohnya sekolah Katolik kita seluruh Indonesia. Demikian, Bruder, terima kasih. Terima kasih banyak, Sister Gerarda. Bagus, ini refleksinya bahwa dengan program organisasi penggerak ini kita merasa tertantang, ya, satu cita-cita, semangat kebersamaan, ya, bahkan tidak hanya dalam satu yayasan tapi juga antar yayasan anggota konsorsium, ternyata kita memiliki tantangan yang sama, ya. Maka tidak perlu merasa sendirian atau merasa yang paling menderita, ya. Kita semuanya itu tertantang bersama-sama untuk maju, meskipun kita berbeda yayasan, ada yang di luar Jawa, di Jawa, kita memiliki tantangan yang sama, tidak sendirian. Jadi kita itu berjuang bersama-sama, seluruh yayasan Katolik anggota konsorsium, ya. Lalu tadi yang kedua juga bagus bahwa tantangan ini membuka mata, membuka wawasan para guru, sehingga kita itu istilahnya yang populer itu memiliki growth mindset, ya, mindset yang terbuka, bukan mindset yang ngapain susah-susah, ngapain ribut-ribut, ya, ngapain, ya, sudah enak-enak begini masih ada hal-hal baru lagi begitu, ya. Jadi ini ada growth mindset, artinya selalu terbuka bagi perkembangan baru, selalu terbuka bagi tantangan-tantangan baru. Itu yang sekarang sedang diupayakan di mana-mana agar para guru itu memiliki growth mindset, ya, memiliki cara berpikir yang terus terbuka bagi perkembangan baru. Lalu yang lain-lain, ya, kita tetap saling membantu untuk bisa mengatasi berbagai situasi perubahan baru ini. Terima kasih, Sister Gerarda. Mari, ya, silakan yang lain. Bruder, saya Romo Karolus, ya, silakan. Saya pertama mau melihatnya lebih kepada refleksi saya untuk ke dalam, ya, ke yayasan. Ya.
teman kami. Ketika program ini dimulai, ya, saya itu tidak sampai pada pemikiran bahwa ternyata POP ini ya menjadi alat bantu sebenarnya untuk kami. Ya, sekarangnya pengalaman saya di yayasan yang belum lama untuk lebih mengenal, ya, mengenal apa yang hidup di sekolah, lebih memahami suasana batin, pergulatan, perjuangan. Juga dari mereka yang ada di lapangan, para kepala sekolah, guru-guru kami, dan lebih memahami potensi-potensi yang sebenarnya ada di sekolah. Ya. Itu tidak pernah ada dalam bayangan saya, tetapi ternyata program ini justru membantu, ya, bukan tadi sekedar adanya kerjasama dengan pihak-pihak luar, tetapi lebih mengenal diri. Ini ada program yang membantu mengenal diri, diri kami, ya, keberadaan kami, eksistensi kami. Ini satu hal yang menurut saya menjadi sangat positif, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi, ya, bahkan juga menjadi bahan saringan bagi kami untuk melihat kinerja, kemampuan, keterampilan dari para guru kami. Yang pertama. Lalu yang kedua, kegiatan ini membantu kami untuk belajar dari kisah-kisah sukses yang ada, ya, yang cerita-cerita yang dibagikan oleh para fasilitator, para instruktur narasumber kita. Dan ini ternyata betul itu menjadi sumber inspirasi antar satu sekolah dan sekolah lain, ya, dan bagi kami juga untuk belajar dari yayasan-yayasan lain. Memang harus diakui kegiatan kita tahun lalu itu sangat berat. Ya. Banyak memang guru yang merasa sangat berat, mengeluh dan sebagainya, apalagi mereka yang ada di daerah-daerah pedalaman dengan kesulitan. Ya. Tetapi saya senang bahwa mereka mau belajar. Ini hal yang paling penting. Mereka mau belajar menemukan sesuatu. Ya. Terlebih ya misalnya di kelompok SMP menggali kembali kekayaan-kekayaan yang sudah hampir, ya, kadangkala hampir tidak dilupakan dan ya seperti kemarin, ya, contoh kecil saja ini. Apa yang dihasilkan dari POP kemarin, ya, anak-anak kami yang di kota kemarin ternyata oleh pastor paroki sudah dibawa ke paroki untuk ditampilkan musik bambu kemarin pada hari raya Paskah, dan gaungnya itu umat mengatakan sudah lama kami tidak mengenal ini. Jadi ada efek domino, ya, bukan hanya untuk sekolah, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar dari program ini. Mereka dengan segala macam keterbatasannya, mereka beranikan diri tampil, dan tanggapan itu dari umat begitu luar biasa. Ya. Nah, kalau untuk ke depan memang, Bruder, saya sepakat bahwa kalaupun program ini sudah selesai di tahun 2023 nanti, kebersamaan ini tetap harus dijaga. Kami ingin belajar, dan kami rasa perjalanan kami, ya, Paulus itu sebuah yayasan, bukan yayasan yang besar, butuh betul penguatan, dan kami belajar dari kisah-kisah sukses dari yang lain. Memang sinergitas kita, ya, intensitas ini mungkin yang perlu kita perbaiki ke depan. Intensitas informasi di kedua kelompok ini, ya, saya tidak tahu pengalaman saya, tetapi kalau ini bisa menjadi bahan evaluasi, intensitas informasi di kelompok SMP itu lebih intens daripada kelompok SD. Sekurang-kurangnya itu kami di tingkat seperti itu catatan. Tetapi satu nilai positif itu adalah kami bisa mengenal diri kami.
melalui program POP ini. Itu dari saya. Ya, terima kasih Pastor Carolus ya. Jadi dari Pastor Carolus ini kami juga mendapatkan pengalaman baru ini, kalau ternyata POP ini punya efek domino ya, bukan tidak hanya untuk sekolah yang bersangkutan, bahkan sampai gereja, sampai masyarakat. Ini saya kira luar biasa kalau seperti ini. Jadi sampai dampaknya ternyata itu begitu banyak gitu, dampaknya. Jadi dan POP merupakan alat bantu untuk mengenal diri sendiri, situasi unit sekolah, situasi sekolah masing-masing. Ya, bagi Pastor Carolus selaku pengurus yayasan barangkali awalnya mungkin tidak begitu mengenal situasi sekolah, tetapi dengan POP ini akhirnya bermunculan ya potensi-potensi yang ada di unit-unit sekolah dan situasi sekolah secara nyata itu kelihatan. Maka membantu untuk mengenal diri, mengenal unit sekolah, mengenal mungkin para guru yang punya potensi dan mungkin orang-orang yang memiliki pengetahuan dan juga keterampilan yang lebih dari yang lain. Lalu juga dari sini kita bisa belajar satu sama lain, dari saling memberi inspirasi dari yayasan satu ke yayasan lain, dan ini sangat bermanfaat untuk perkembangan dan untuk memajukan pendidikan kita masing-masing, karena memang situasi setiap yayasan berbeda-beda, tetapi dengan adanya konsorsium ini kita bisa saling membantu, saling memberi inspirasi. Lalu untuk harapan ke depan itu bahwa kebersamaan ini tetap dijaga, tidak hanya sampai akhir program POP, tetapi juga selanjutnya. Lalu untuk informasi-informasi supaya lebih, ya barangkali nanti perlu ada semacam pusat informasi yang lebih banyak memberikan informasi ya. Nanti untuk SD juga kami sampaikan, mungkin SD barangkali sampai sekarang lebih banyak kontaknya dengan kepala-kepala sekolah saja, tetapi barangkali dengan anggota konsorsium, dengan yayasan barangkali perlu ditingkatkan. Baik, terima kasih Romo Carolus. Ya, ini dengan saya ini ada Pastor Barto yang wakil ketua yayasan sekaligus dia yang mengurus sekolah-sekolah kami di Toraja. Itu cukup. Ya. Pastor Barto mau menyampaikan sesuatu, silakan Pastor Barto. Silakan Pastor Barto. Dari Toraja ini, wah, itu dari daerah yang sangat indah itu. Silakan Pastor Barto. Suaranya tidak kedengaran, mungkin. Atau masih di mute, masih. Ya. Masih di mute. Oh ya, masih di mute. Oh ya ya. Dibuka dulu ya. Ya, terima kasih. Ya. Brother, Pastor, Suster, Brother ya, selamat pagi ya, selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah ya. Ya. Sebagai informasi awal, memang saya baru bergabung di Yayasan Paulus, khususnya perwakilan Toraja. Terkait dengan kegiatan-kegiatan kita ini, memang saya lebih banyak mendengarkan, karena selama ini memang sekian belas tahun di paroki, lalu masuk dalam yayasan, ya, yayasan pendidikan. Lalu saya sambil belajar, melihat semua yang ada di yayasan, juga mulai belajar mendengarkan mengikuti ya apa yang sudah dimulai diproses sejak tahun lalu dan sekarang bergulir dan nanti akan selesai tahun 2023. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang kemarin juga tadi sudah disampaikan baik Pastor Carolus maupun juga Suster Gerarda, bahwa kegiatan yang sedang kita kerjakan ini itu pada prinsipnya sebenarnya ingin menggali potensi yang ada di setiap wilayah dan unit.
Dan memang menjadi sebuah pengetahuan informasi baru bagi saya, tadi juga dikatakan Pastor Carolus, bahwa dengan proses ini kemudian ya kita disadarkan sebenarnya bahwa ada begitu banyak kekayaan, nilai dan keutamaan di setiap unit. Kita berbicara mengenai yayasan, lalu sejarahnya, mengenai pendirinya, lalu spiritualitas yang sudah dibangun itu sejak awal, tetapi di dalam proses sekian puluh tahun itu tidak pernah tergali, karena betul kita memang hanya menerima, ya katakanlah program juga dan berbagai itu memang ini dari atas. Nah, program ini sebenarnya ingin mengajak kita semua menyadarkan bahwa ada begitu banyak potensi kekuatan yang ada pada setiap unit. Dan itu kalau dikaitkan dengan budaya setempat ini sangat luar biasa. Menjadi sebuah kekuatan ya moral bagi guru yayasan untuk mengajak peserta didik melihat banyak hal yang ada pada diri mereka, juga adat kebiasaan setempat. Dan itu di dalam pertemuan kita kali lalu itu sudah sangat terasa, ya, terungkap di dalam sharing, refleksi. Nah, sebagai harapan bahwa ya kita ke depan ini melalui konsorsium ini ya saling memberikan masukan, pembelajaran, saling memperkaya satu dengan yang lain. Saya sebagai orang baru di Yayasan Paulus Makassar, khusus perwakilan Toraja juga semakin ditantang untuk bisa melihat, mempelajari banyak hal tentang pendidikan yang sedang kita usahakan, sedang kita perjuangkan ini. Nah, tantangan yang sudah nampak itu terasa, guru-guru memang ya kepala sekolah itu semua ditantang untuk terus belajar, ya membenahi banyak hal, dan juga terkait dengan keterampilan-keterampilan teknis yang harus dimiliki baik kepala sekolah maupun para guru. Sehingga sekali lagi ya harapan kami ke depan ini mudah-mudahan melalui konsorsium ini, POP ini, lalu kami semua yang di wilayah-wilayah daerah-daerah itu bisa terus dibantu, difasilitasi untuk banyak program, terutama terkait dengan pengembangan baik spiritualitas maupun juga SDM, para kepala sekolah, para guru. Ya, demikian, Brother. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Barto. Ya, jadi Pastor Barto sebagai orang baru khususnya di Toraja juga merasa bahwa program ini bisa menggali potensi dari unit-unit pendidikan, unit-unit sekolah, dan merupakan hal yang sangat, kalau digali, itu merupakan kekayaan yang luar biasa, ya, karena sebenarnya potensi daerah, potensi unit, potensi budaya dari wilayah itu sangat banyak, tetapi selama ini ya tidak ada upaya menggali, karena ya sekolah yang penting ya jalan gitu aja ya, tetapi ya yang penting jalan, karena memang sistem pendidikan di masa lalu ya yang penting itu lulus ujian negara, ujian nasional, sedangkan yang kurikulum baru yang merdeka dan pemerintah ini diharap setiap unit pendidikan menggali potensi yang terbaik, ya yang satu sama lain berbeda-beda karena situasinya sangat berbeda, budayanya berbeda, fasilitasnya berbeda, dan seterusnya. Maka setiap unit diminta untuk menunjukkan kehebatannya masing-masing. Sebenarnya itu ya yang jadi tidak mesti bahwa yang di desa pasti kalah dengan yang di kota. Jadi sekarang bukan soal kalah dan menang, tapi bahwa punya potensi yang berbeda, gitu ya, yang berbeda. Jadi sekarang tidak hanya diukur dengan matematikanya, di kota lebih tinggi, desa kurang, ukurannya tidak seperti itu lagi, tetapi ukurannya setiap wilayah, setiap unit itu memiliki potensi yang berbeda dari yang lain, dan itulah yang ingin digali ya, dalam program POP ini dan juga dengan kurikulum merdeka, ya, itu sejalan, sangat sejalan. Nanti yang SD itu rencana akan datang ke
beberapa pusat pembinaan, jadi ini untuk khusus memberikan pelatihan langsung, ya, karena sudah diperbolehkan untuk mengadakan pelatihan langsung tatap muka, meskipun persentasenya belum sampai 100%, tetapi sudah bisa dilaksanakan begitu. Maka kita memang harapannya tadi dari Pastor Barto juga untuk tetap saling memperkaya satu sama lain, dan guru-guru tetap ditantang dan tertantang untuk terbuka untuk belajar terus. Ya. Baik, terima kasih Pastor Barto. Ya. Benar. Ya, silakan Romo Hadi. Ya. Ini kan kita diajak untuk refleksi atas kerjasama. Ya. Kalau kerjasama internal kita antara yayasan, saya kira sudah oke ya, lewat konsorsium POP Esmoyo. Tapi pertanyaan saya adalah sejauh mana ada kerjasama antara POP Esmoyo di bawah koordinasi Pangudulur itu dengan dinas pendidikan setempat. Ya. Karena kan dinas pendidikan setempat kan menunjuk dan menyeleksi sekolah-sekolah untuk dijadikan sekolah penggerak. Ya. Dan dulu katanya yang sudah ditunjuk oleh dinas pendidikan menjadi sekolah penggerak itu tidak boleh ikut dalam POP Esmoyo. Tapi saya dengar kok katanya sekarang boleh. Ya. Jadi ini pertanyaan saya. Ya. Jadi dari pertanyaan itu terkandung harapan bagaimana kerjasama antara PO Esmoyo dengan dinas pendidikan ke depan itu harus dibangun. Ya. Jadi kesannya kok jalan sendiri-sendiri. Kalau PO Esmoyo kan langsung dari pusat, sedangkan dinas itu juga lebih yang menjalankan kebijakan dari pusat juga. Nah ini pertanyaan saya itu seperti itu, bagaimana selama ini kerjasama dibangun antara POP Esmoyo dengan dinas pendidikan setempat. Demikian pertanyaan saya. Ya, terima kasih Romo Hadi. Ya. Jadi kita sebelum diizinkan untuk mendapatkan untuk lolos dari program POP ini wajib memiliki piagam kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten. Maka Yayasan Pangutiluhur menandatangani perjanjian dengan 47 Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten termasuk Kota Semarang, Pak Saptogiri, Gunawan Saptogiri. Jadi saya sendiri datang ke kantornya, menandatangani bersama dan menunjukkan. Sedangkan yang di luar Jawa itu kami minta bantuan kepada pastor, suster, buder yang ada di tempat, tetapi tanda tangannya tetap saya. Tanda tangannya tetap saya karena waktu itu kami minta supaya yang menandatangani cukup dari yayasan setempat, anggota konsorsium tidak diperbolehkan. Ya, karena katanya yang mendapat dana bantuan ini adalah Yayasan Pangutiluhur. Gitu ya. Oleh sebab itu yang menandatangani kerjasama dengan dinas setempat juga harus ketua konsorsium Yayasan Pangutiluhur. Dan akhirnya kami berhasil menandatangani 47 piagam kerjasama dengan kepala dinas kota dan kabupaten. Ya. Pada awalnya memang betul dikatakan yang sudah mengikuti program organisasi penggerak tidak perlu mengikuti sekolah penggerak. Karena tujuannya sama. Tujuannya adalah menggali potensi sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sama, pada awalnya begitu. Tetapi dalam perkembangannya, itu ada pendaftaran gelombang ketiga. Ya, gelombang ketiga untuk sekolah penggerak. Dan dalam gelombang ketiga itu, ternyata dari Departemen Pendidikan memperbolehkan yang ikut sekolah penggerak, program organisasi penggerak, boleh mendaftarkan menjadi sekolah penggerak karena jadwalnya dan programnya itu akan berbeda. Dalam arti kegiatan-kegiatannya itu akan berbeda. Jadi semuanya
tujuannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, hanya kalau organisasi penggerak itu diorganisir oleh swasta, oleh Ormas, sedangkan sekolah penggerak dan guru penggerak diorganisir oleh dinas pendidikan, oleh pemerintah. Nah, jadi pada akhirnya dalam perkembangannya kita boleh mengikuti sekolah penggerak. Bahkan dikatakan dalam perkembangan selanjutnya, POP ini salah satu tolok ukur keberhasilannya adalah berapa jumlah sekolah target yang akhirnya menjadi anggota sekolah penggerak. Akhirnya begitu. Jadi sekarang ini yang telah menjadi sasaran dari program organisasi penggerak boleh dan bisa menjadi anggota dari atau peserta sekolah penggerak, karena kegiatannya nanti akan diatur sedemikian yang kelompok 3, yang gelombang 3 ini tidak akan bersamaan atau berbarengan dengan program organisasi penggerak. Memang kepala sekolahnya pasti akan menjadi lebih sibuk, dalam arti kalau pas ada kegiatan program organisasi penggerak ya ikut, tetapi kalau pas ada sekolah penggerak juga ikut. Jadi memang nanti ada kegiatan yang bersama, yang maksud saya yang double, yang diorganisir oleh kegiatan POP maupun diorganisir oleh dinas yang berupa sekolah penggerak. Tetapi sekarang boleh mengikuti semuanya. Begitu Romo sekarang. Ya. Tidak ada masalah. Kami juga di SD dan di SMP banyak kegiatan-kegiatan yang dibuka juga oleh dinas. Jadi mereka tahu ya membuka kegiatan, misalnya ada seminar, webinar itu dibuka oleh dinas, oleh Pak Gunawan Sabtogiri dari Dinas Kota ini sudah beberapa kali. Memang hanya membuka saja. Ya. Jadi ya kebetulan tidak, biasanya 1/4 jam, paling lama setengah jam lalu saja. Tapi sudah beberapa kali dilakukan begitu. Di tempat lain di luar Jawa itu di beberapa tempat khususnya di Kota Medan dan di Kota Manado juga kita diharapkan memiliki perwakilan dari konsorsium ini yang bekerja sama dengan dinas setempat. Karena kebetulan yang di Medan ini ada pengawas yang memonitor kegiatan-kegiatan dari POP kita. Di Manado juga ada pengawas dari pemerintah yang memonitor kegiatan-kegiatan POP kita. Jadi khusus di Kota Medan dan Manado, Yayasan Pangudilur menunjuk orang, menunjuk pastor atau bruder atau suster yang ada di tempat untuk menjadi kontak person, untuk menjadi yang berkontak dengan dinas setempat. Begitu Romo. Lalu yang lain terkait dengan sosialisasi atau menurunkan apa yang diterima oleh anggota POP Esmoyo ke sekolah-sekolah yang belum menjadi anggota sekolah penggerak. Itu nanti realisasinya bagaimana, Bruder? Jadi kan ini kan hanya beberapa sekolah yang masuk dalam POP Esmoyo. Yeah. Sekolah-sekolah yang lain ya belum ditunjuk dan dipilih oleh pemerintah dan menjadi sekolah yang kecenderungannya akan menjalankan kurikulum yang lama, tidak kurikulum merdeka. Nah, bagaimana itu POP Esmoyo Pangudilur itu bisa membantu sekolah-sekolah anggota sekolah penggerak itu agar supaya menurunkan atau menurunkan apa yang mereka terima ke sekolah-sekolah yang lain yang tidak menjadi anggota sekolah penggerak. Apakah ini sudah dipikirkan bagaimana? Betul. Ya betul Romo, karena seperti Kanisius yang menjadi sekolah sasaran dari POP ini kan hanya beberapa ya, tidak semua. Nah, kami berharap begini Romo, yang menjadi sekolah-sekolah sasaran ini nanti silahkan dikirim ke pelatihan-pelatihan itu, dan
Romo menugaskan kepada sekolah-sekolah sasaran ini untuk menularkan kepada sekolah Kanisius yang lain. Ya. Kalau perlu kami diminta bantuan juga masih bisa, ya. Tetapi sekurang-kurangnya kalau Romo punya 15 atau berapa itu dari Yayasan Kanisius yang ikut sekolah sasaran itu, dipesankan tolong dari 15 ini dengan mungkin memperhatikan sebaik-baiknya. Nanti yang 15 kepala sekolah atau fasilitator ini kami beri tugas untuk menularkan ke sekolah Kanisius yang lain. Tetapi tentu itu dengan biaya sendiri, tidak lagi dengan dana dari POP. Jadi yang dana POP itu adalah sebatas sekolah sasaran. Sedangkan sekolah-sekolah di luar sasaran, Pangudi Luhur juga ada yang tidak menjadi sekolah sasaran, Romo. Jadi Pangudi Luhur di Jakarta karena dulu tidak sempat membuat piagam kerjasama dengan dinas setempat. Jadi yang tidak ada piagam kerjasama dengan dinas pendidikan setempat tidak boleh menjadi sekolah sasaran. Maka kami di Jakarta dan di Yogyakarta, ya Bu Derwarto kalau tidak salah. Di Yogyakarta Kota, Der. Ya, di Yogyakarta Kota dan di Jakarta itu Semarang ada satu. Ya, di sekolah-sekolah Pangudi Luhur tidak menjadi sekolah sasaran karena kita tidak berhasil membuat piagam kerjasama dengan dinas setempat. Nah, kami juga memberi tugas kepada kepala sekolah Pangudi Luhur yang lain untuk nanti mentraining atau melatih sekolah-sekolah Pangudi Luhur yang tidak menjadi sekolah sasaran. Itu Romo. Ya. Jadi nanti Buder sebagai ketua konsorsium itu nanti memungkinkan juga untuk boleh dikatakan memanggil sekolah-sekolah sasaran itu lalu semacam ya memberi tugas pada mereka untuk menurunkan apa yang telah diperoleh lewat POP Esmoyo kepada sekolah-sekolah yang belum ditunjuk atau dipilih oleh pemerintah sebagai sekolah penggerak maupun tidak menjadi anggota sasaran sekolah penggerak Esmoyo. Apakah itu langsung di bawah koordinasi yayasan kalau untuk Kanisius seperti yayasan Kanisius atau itu yayasan ya, karena itu adalah soal intern yayasan masing-masing. Ya, kami dari Pangudi Luhur menugasi kepala sekolah yang menjadi sekolah sasaran untuk menularkan kepada sekolah yang tidak menjadi sasaran kami. Ya, Romo juga nanti bisa menugasi sekolah-sekolah sasaran yang ikut POP ini untuk menjadi pelatih atau jadi menularkan kepada sekolah-sekolah Kanisius yang lain. Karena Romo kan punya sekolah Kanisius banyak sekali. Nah, lalu sekarang yang menjadi sasaran hanya 15-an atau berapa itu diminta menjadi satu tim, ya, tim pelatih atau tim penular kepada sekolah Kanisius yang lain. Tapi kalau Romo memerlukan bantuan, kami ya dari Yayasan Pangudi Luhur, ya kami nanti akan menyampaikan kepada ketua tim, karena kami ada ketua tim SD, ketua tim SMP. Ketua tim SMP-nya Bu Derwarto, ketua tim SD-nya Bu Markus Sujarwo, gitu. Ya, begitu Romo. Ya. Ya, memang kalau kerjasama dengan PLB Esmoyo Pangudi Luhur kan tidak ada masalah. Ya. Tapi yang menjadi masalah adalah beberapa sekolah Kanisius ditunjuk sebagai sekolah sasaran oleh organisasi yang lain seperti DED itu menunjuk 2 sekolah di Kanisius di Yogyakarta. Oh iya, lalu ISKA. Nah, ini yang menjadi masalah karena 15 itu yang menjadi anggota itu yang menunjuk itu atau yang meminta itu yayasan-yayasan yang lain, tidak hanya Pangudi Luhur itu loh. Ya, yang menjadi masalah itu nantinya. Ya, karena DED itu juga sebagai POP tapi kategori macan kalau tidak salah, itu kategori kecil itu. Hanya sedikit. Ya, hanya sedikit. Ya. Betul itu Romo. Baik, itu nanti kita bicarakan secara khusus mungkin antara Romo dengan kami dari Yayasan Pangudi Luhur. Kalau ingin untuk yang lain-lain, lalu nanti kita minta tim SMP atau tim SD untuk bisa
membantu Romo gitu. Ya, mungkin suatu ketika kalau kami sudah mempunyai rencana untuk penularan, kami akan ketemu dengan Buder Martin atau Buder Warto nanti. Buder Warto kalau SMP ya. Berjalan ya. Ya, baik ya. Ya, seperti Pastor Carolus di Makassar juga pernah rasan-rasan pernah berpikir akan juga mengundang tim Panguti Luhur ke sana gitu. Ya. Ya, Brother. Ya, pernah berpikir begitu ya, Pastor Carolus. Ya, betul. Cuma bermasalah karena COVID waktu itu naik kembali. Ya, begitu. Jadi, Boleh Der saya? Silakan. Martin? Ya. Saya ya, oke. Selamat pagi, Pastor, Suster, Frater, Buder, semuanya, Bapak Ibu. Terkait dengan kerjasama dengan kita, antar kita, saya sih senang sekali karena kita menemukan nilai masing-masing di yayasan masing-masing seperti yang disampaikan oleh Pastor Carolus dan Pastor Barto dan yang lain-lainnya juga. Ini saya kira sesuatu yang baik, yang penting. Pentingnya di mana? Tolong Pastor, Bapak Ibu pengurus yayasan ini cek Permendikbud atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang SKL. Pada pasal 5, 6, 7, 8, dan 9, 5 itu dari TK, 9 itu SMK, berarti urut pasal 5 itu TK, pasal 6 itu SD, pasal 7 itu SMP, pasal 8 itu SMA, pasal 9 itu SMK. Semuanya disebutkan pada poin B, ayat 2 poin B. Di sana disebutkan bahwa diawali dengan peserta didik mengenal identitasnya, mengekspresikan dan bangga dengan budayanya, serta melakukan dialog antar budaya, bla 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 bla, selalu diakhiri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalimat terakhirnya seperti itu. Kata sebelumnya itu berpartisipasi, kalau yang SMP atau SMA, yang kedua secara kreatif, semakin mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Jadi, kalau saya berefleksi dengan kegiatan apa yang kita lakukan ini, kita kemarin berdarah-darah mengenal diri kita, identitas kita, dan persis di SKL itu, di semua jenjang dari TK sampai SMK, disebutkan peserta didik mengenal identitasnya, mampu mengekspresikan dan bangga dengan budayanya. Ini saya kira menjadi ikatan yang kuat secara legal formal terkait dengan program organisasi penggerak, khususnya di dalam penyusunan capaian pembelajaran. Nah, ini perlu kita bedah bersama di yayasan masing-masing. Jadi kalau saya melihat ini, apa yang kita buat selama ini ternyata di undang-undang atau Permendikbud terkait standar kompetensi lulusan disebutkan dengan jelas, berkali-kali saya katakan, anak harus mengenal identitasnya, mampu mengekspresikan dan bangga dengan budayanya, bla 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 bla. Ada yang secara kreatif, berpartisipatif, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini menjadi titik penting bahwa apa yang sudah kita buat ini sesuatu yang baik, mengenal jati diri kita. Nah, saya melihat dalam kebersamaan ini, yayasan-yayasan konsorsium ini, saya kok merasakan sudah menjadi yayasan penggerak di lingkungan yayasan masing-masing. Dengan aktivitas yang dilakukan oleh para pengurus yayasan ini, saya melihat yayasan-yayasan ini sudah menjadi penggerak di lingkungan masing-masing. Kemudian
kalau saya berefleksi, karena ini sesuatu yang tidak mudah, kita bicara terkait dengan nilai. Kok di Permendikbud itu, setiap guru mata pelajaran itu punya kewajiban mengimplementasikan nilai-nilai. Nilai-nilai apa? Ya, kalau di pedoman penyusunan kurikulum operasional, yang menjadi dasar penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah, itu hanya profil pelajar Pancasila. Karena itu standar pemerintah, jelas. Mereka nggak punya standar religiusitas, spiritualitas seperti yang kita punya. Di pedoman penyusunan kurikulum operasional, kalau pemerintah itu, sekolah itu menyusun visi misinya hanya satu-satunya dasar adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kita akan sudah menemukan sesuatu baru, penyadaran baru, sadar akan budayanya, lalu spiritualitas yayasan atau kongregasi, sudah dua loh, lalu kearifan lokal, Santo Santa Pelindung, plus profil pelajar Pancasila. Jadi kita itu ada 4 sumber nilai terkait dengan pendidikan. Nah, persis yang disampaikan oleh Romo Hadi, bagaimana ya kita mensosialisasikan kepada sekolah yang tidak menjadi sekolah intervensi, persis seperti yang disampaikan oleh Buder Martin, saya juga hanya mengulang, POP ini kan diharapkan melahirkan sekolah penggerak. Nah, sekolah-sekolah yang sudah kita intervensi ini, jadikanlah sekolah penggerak di yayasan masing-masing. Loh, yang TK juga, yang SD juga ada ikut POP dari yayasan lain. Dari Pangudulur pun juga iya. Nah, sekarang tinggal pilih dari konsorsium ini, mana yang kira-kira tepat, cocok untuk dikembangkan di yayasan masing-masing. Saya kira begitu. Kami juga punya SD, bahkan kami juga penggerak dari SD, ketua konsorsium SD. Tapi karena di SD itu langsung ke guru teknologi pembelajaran di kelas, itu kan tidak bicara nilai, tapi bicara teknis pembelajarannya. Teknologi pembelajarannya, kalau boleh dikatakan begitu. Tapi bicara terkait dengan pendidikan karakter di SKL tadi, kan gimana kalau guru tidak paham budayanya, mau mengajarkan kepada anak-anak. Maka ini wajib, guru-guru wajib paham karakteristik budaya setempat, itu memang harus paham, agar semua guru bisa mengintegrasikan nilai-nilai itu di dalam pembelajaran di bidang studi masing-masing. Karena pembelajaran itu sekarang ada 3 kegiatan utama. Kalau dulu hanya 2. Dulu itu kegiatan pedagogis pembelajarannya, dan yang kedua adalah kegiatan ekstra. Sekarang tidak, sekarang itu 3. 1, pembelajaran kognitif itu sendiri. Yang kedua adalah proyek profil pelajar Pancasila atau proyek pendidikan karakter. Nah, inilah sebenarnya yang kita garap itu proyek pendidikan karakter untuk yayasan kita. Kalau negara, karakternya itu satu-satunya profil pelajar Pancasila. Kita tidak, kita adalah spiritualitas keuskupan, kongregasi atau yayasan. Yang kedua, profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang ketiga, budaya setempat, kearifan lokal. Yang keempat, Santo Santa Pelindung. Inilah yang harus dirumuskan oleh masing-masing sekolah dan yayasan. Kalau spiritualitas kongregasi atau yayasan, tentu ini urusan yayasan, tapi budaya setempat dan Santo Santa ini menjadi keunikan masing-masing unit kerja. Ini yang ingin saya katakan. Saya kok merasa bersyukur sekali kita berdinamika sampai hari ini, ternyata apa yang kita usahakan itu semacam mendapatkan legalitas dari pemerintah bahwa standar kompetensi lulusan pelajar pendidikan formal Indonesia tercantum di dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan, khususnya pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9. Ini yang saya kira meneguhkan secara undang-undang apa yang sudah kita buat. Itu sering saja rasa syukur saya, dan kami di Pangudulur juga masih bergerak sama dengan teman-teman di yayasan lain, sekolah-sekolah kami yang menjadi
intervensi juga kami jadikan sekolah penggerak di sekolah-sekolah sekitar Pangudi Luhur, baik SD, SMA, TK maupun SMK. Yang guru-guru SMP kami jadikan sekolah penggerak. Kami kawal dari tingkat yayasan. Begitu Buder sharing saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Buder Warto. Jadi para pastor, Buder Suster, Frater, Suster, kalau memiliki sekolah-sekolah yang tidak menjadi sekolah sasaran POP ini, silakan bisa di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran POP dijadikan sekolah penggerak untuk menularkan, ya, untuk melatih sekolah-sekolah yang tidak menjadi sekolah sasaran. Jadi ini supaya tadi terjadi efek domino tadi ya. Jadi supaya sekolah-sekolah semua yang tidak menjadi sasaran sekolah penggerak akhirnya juga maju, begitu ya. Sama-sama maju, tetapi ini adalah lingkungan yayasan masing-masing untuk bagaimana proses penularan dari sekolah-sekolah yang menjadi peserta POP ini dengan sekolah-sekolah yang tidak menjadi peserta POP ini atau yang sama sekali tidak menjadi sekolah penggerak juga. Itu perlu saya kira dipikirkan di masing-masing yayasan penularannya supaya jangan sampai yang bergerak hanya yang ikut POP dan ikut sekolah penggerak. Baik, terima kasih. Silakan Suster, Buder, Frater, Bapak Ibu yang lain. Saya Bruder. Suster Margareta, silakan. Ya. Saya mau tambahkan yang apa yang sudah disebut Suster, Pastor dan juga Bruder Warto. Sekarang menjadi tantangan, ya menjadi refleksi untuk guru-guru semuanya, tidak hanya kepala sekolah dan untuk yayasan, bahwa guru-guru kita di yayasan ini masih banyak yang belum itu merasa atau mengetahui dengan apa arti daripada pelindung sekolah itu, nilai-nilai itu masih bisa dipelajari dengan nilai-nilai yayasan, pelindung yayasan. Sekarang budaya, karena nanti bisa bermacam-macam kan kurikulum itu di setiap unit bisa, karena budaya bisa berbeda-beda. Jadi kita dengan budaya yang berbeda itu kita menjadi kaya. Jadi ini sekarang tidak hanya teori, praktek. Dan sekarang guru-guru digencot itu untuk lebih bekerja keras, mengetahui budaya di mana dia bekerja. Jadi sekarang kerja keras itu bagaimana itu dipadukan sehingga nilai-nilai pelindung sekolah, itu pelindung yayasan, pelindung sekolah dengan budaya ini sangat-sangat penting karena anak-anak sekarang sudah banyak tidak mengerti budayanya, gitulah. Jadi dengan sendirinya guru-guru ini juga harus menjadi pelopor dan tokoh untuk itu. Jadi menjadi tantangan, dan itu menjadi tantangan, jadi harapan supaya resiliensi daripada guru-guru ini bisa mengatasi banyak hal, harus kuat itu dalam mengetahui budaya di mana kita berada. Jadi nanti budaya itu bisa dipadukan semua dari satu yayasan dengan bermacam-macam budaya, kita menjadi kaya. Jadi orang tua juga sangat sinkron untuk bagaimana mendidik anaknya di rumah dengan di sekolah. Karena budaya yang bagus, nilai-nilai budaya yang baik itu dari setiap budaya itu sangat itu dibutuhkan dan harus dimengerti anak-anak zaman sekarang. Dan ini tantangan kepada guru-guru supaya ini sangat-sangat harus dipelajari dan juga untuk yayasan. Inilah kerja keras nanti mensosialisasikan itu, dan juga pada sekolah yang tidak sekolah penggerak. Ini harapan kita semua nanti guru-guru ini, siapa yang menjadi bekerja dengan baik di sekolah, stakeholder itu menjadi tokoh untuk memberikan itu, Bruder. Jadi kerja keras lagi masih ada sehingga nanti kita betul-betul apa yang dibilang Bruder Warto tadi, kita sudah sesuai dengan apa yang undang-undang pemerintah itu, sehingga kita lebih dari situ. Jadi anak-anak kita menjadi yang berbudaya,
dan menghargai nilai-nilai dari yayasannya, sekolahnya, dan budayanya. Begitu, Bruder, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih banyak, Sister Margarita. Ya. Jadi kalau kita bicara soal budaya, itu sebenarnya banyak sekali nilai-nilai yang bagus dari budaya setempat itu ya. Jadi ada budaya yang sangat menekankan soal gotong royong misalnya ya, kerjasama satu sama lain. Budaya-budaya setempat itu banyak sekali. Hormat kepada orang tua misalnya, kerja keras misalnya, itu sopan santun, menghormati orang lain. Itu banyak sekali budaya-budaya setempat, budaya lokal, itu yang sangat menekankan hal-hal itu. Tetapi seringkali tidak kita sadari, tidak kita sadari. Sebenarnya tidak usah lihat budaya-budaya yang hebat-hebat, budaya-budaya barat atau budaya-budaya, tapi budaya lokal saja. Sebenarnya itu soal saling menghormati, soal bekerja sama, soal kerja keras, soal ini sebenarnya ada jika digali ya. Dan oleh sebab itu kita nanti itu harus saling mengintegrasikan. Jadi kalau ada 6 nilai profil pelajar Pancasila, yang satu soal ketakwaan pada Tuhan, yang kedua soal gotong royong, yang ketiga soal kemandirian, yang soal keempat soal berpikir kritis, yang kelima soal berpikir lalu yang lain lagi kebinekaan. Sebenarnya nilai-nilai lokal itu bisa masuk di salah satu 6 profil pelajar Pancasila itu ya, bisa masuk sana. Jadi tidak perlu kita berpikir nanti ada yang bertentangan satu sama lain. Saya juga nilai, yang namanya nilai itu adalah sesuatu yang baik untuk diperjuangkan, bisa diintegrasikan ke mana saja dari nilai-nilai yang ada. Maka nanti bisa saja kita sebut profil pelajar Pancasila itu sebagai nilai induk, ya. Lalu ada nilai-nilai lokal, ada nilai-nilai tarekat, ada nilai-nilai dari mungkin paroki, ada keuskupan, ada nilai pelindung yang sebenarnya bisa masuk atau diintegrasikan kepada nilai-nilai yang ada itu, sehingga anak bisa menjadi lebih kaya. Ternyata itu budaya lokal kita itu sebenarnya sangat kaya, sangat misalnya begitu. Baik, maka nanti salah satu tugas kita adalah menggali nilai-nilai setempat, nilai lokal, dan mengusahakan untuk mengintegrasikannya dengan nilai-nilai yang ditetapkan dalam profil pelajar Pancasila itu. Sejauh mana itu bisa diintegrasikan, sejauh mana itu bisa diindukkan, atau sejauh mana itu bisa melengkapi dari nilai-nilai itu. Baik, terima kasih. Silakan suster lain, Bruder, Bapak Ibu, Romo, Pastor. Saya, Bruder. Ya, Yovita, Bruder. Yovita, silakan. Imamura. Terima kasih, Bruder. Para Ya. pastor, Bruder, suster, Bapak Ibu, selamat Paskah. Saya mau bersharing sedikit. Seperti dalam pertemuan kita minggu yang lalu, saya juga sudah sampaikan, ungkapkan bagaimana pengaruh positif dari POP untuk semua, ya, para pengurus yayasan, para kepala sekolah, dan semua guru-guru. Maka yang saya lihat pemandangan yang indah sekarang, ya, karena kita semua sama-sama bergerak, ya, atau bergerak bersama, mulai dari atas sampai ke unit, berefleksi bersama, belajar bersama, menggali bersama, maka yang muncul sekarang adalah perasaan yang sama, ya. Perasaan yang sama artinya kita menjadi semakin bertanggung jawab penuh, ya, akan
tugas-tugas dari POP ini. Tidak hanya sampai tugas pada membuat naskah akademik, naskah kurikulum, dan nanti selanjutnya, tapi yang paling penting menurut kami, refleksi saya, untuk yang akan datang, supaya semakin berbuah dari POP ini. Maka Bruder, dari Pangudi Luhur yang kami hormati dan semua narasumber, kami dari pengurus Yayasan Setia Medan ya, menindaklanjuti ini, merefleksikan bersama, karena begitu penting sekali memang ini, maka kami beberapa hari yang lalu rapat semua kepala sekolah. Jadi kami Yayasan Setia Medan itu hanya 6 sekolah intervensi. 3 SMP, 3 SD, sangat sedikit. Sementara sekolah kita ada 20, maka lebih banyak yang tidak. Jadi sangat berat untuk kami bagaimana menggarami yang lain. Kalau Bruder tadi mengatakan, Bruder Martin menularkan itu POP itu kepada yang lain. Maka memang atas saran dari Bruder Warto dan juga para narasumber yang baik hati itu, kami memang membentuk tim sister school. Jadi 3 unit SMP yang ikut POP ini, kami utuslah mereka menjadi saudari bagi yang lain yang lebih banyak tidak ikut POP, sekolah intervensi. Memang sangat berat untuk kami, tapi karena tadi sudah satu semangat kita semua, dan memang SK-nya langsung kami berikan dari yayasan untuk tadi yang kita tugaskan ini. Dengan harapan memang pergerakannya lebih cepat dan lebih serius dan penuh tanggung jawab. Seperti kata Bruder Warto tadi, di bawah pengawasan pengurus yayasan tentunya. Nanti tim sister school itu bekerja. Dan memang akan tetap kami harap nanti bantuan dari para narasumber kami, dari Pangudi Luhur, Bruder Warto, Pak Heri, dan Mas Hendi, dan Bruder Martin, dan semuanya. Karena sangat terbatas, hanya 3 sekolah kami yang ikut yang SMP. Sementara kan SD seperti kata Bruder tadi memang langsung ke teknis mereka, tidak ikut menggali budaya. Maka ini TK, SD, SMP, SMA, SLB harus menggali kami semuanya, lebih banyak yang harus dibantu. Tapi walaupun seperti itu kami semangat, Bruder, Pastor. Kami sudah membentuk tim sister school seperti anjuran Bruder Warto, dan kami akan segera bergerak. Semoga nanti kita menjadi kekuatan ya di daerah kita masing-masing, menjadi terang, menjadi ya sekolah-sekolah yang memang penggerak lah untuk membantu juga sekolah-sekolah yang lain. Karena di sekitar sekolah kita juga ada yang tidak masuk sekolah penggerak. Mereka juga bertanya-tanya, apanya kerja kalian itu, seperti apa? Tapi kita terbuka, bercerita, dan ya kalau mereka mau, ya silahkan seperti itu. Lalu yang harapan kami, Bruder, ke depan, secara khusus kami dari Yayasan Setia Medan, supaya kami juga nanti dibantu di dalam menggali budaya untuk sekolah-sekolah yang belum masuk tadi itu, Bruder. Memang kami akan tetap pengurus yayasan, tapi pastilah lebih mantap lah kalau langsung dari narasumbernya seperti itu, Bruder. Dengan demikian, kalau nanti kami sudah mantap, sudah paham sungguh, kami juga bisa membantu sekolah-sekolah lain, karena jujur saja kami di MPK Keuskupan Agung Medan banyak yayasan yang lain belum masuk POP. Jadi kami juga sedih juga, Bruder ya, mereka seperti Santo Laurentius tidak masuk ya, ada juga yang lain-lain gitu. Kami pengen juga gitu bersama-sama bergerak gitu yayasan di MPK KAM supaya
oh inilah sekolah Katolik. Jangan nanti sekolah Katolik sana seperti ini, sekolah Katolik sini seperti ini. Sementara kita di dalam satu daerah itu bisa beberapa yayasan, gitu, Bruder. Ya. Jadi harapan kami untuk ke depan, semoga kami yakin sih pasti dibantu, tapi ini di dalam rapat ini kami bermohon untuk tetap kami nanti dibantu kalau kami membutuhkan dan pasti membutuhkan para narasumber kami. Begitu, Bruder. Terima kasih banyak. Terima kasih, Suster Yovita. Wah, ini sudah ternyata itu geraknya Suster Yovita sudah ya, membentuk sister school. Ya. Artinya sekolah-sekolah yang tidak ikut POP ini juga punya harapan, ya, punya harapan untuk diterangi dan ditulari, gitu ya. Ini bagus sekali, ya. Ya, lalu tadi dikatakan bahwa pengaruhnya sangat positif karena lalu dari pengurus yayasan yang atas sampai guru, kepala sekolah semua bergerak, ya. Tidak ada yang tinggal diam, semuanya jadi gerakan ini rupa-rupanya sangat menggerakkan semuanya dari atas sampai bawah. Lalu memiliki perasaan yang sama dari pengurus yayasan maupun para guru dan kepala sekolah. Luar biasa. Baik, jadi nanti kalau memang memerlukan untuk bantuan, ya silahkan nanti bisa diatur lebih lanjut, Suster. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi Suster Frederica di unmute, Suster. Itu masih mic-nya belum dibuka. Oke, ya. Bruder. Ya. Selamat Paskah, Bruder. Selamat Paskah, Suster. Bapak, Ya. Ibu. Saya tadi dalam perjalanan menuju Riau. Jadi di perjalanan tidak ini jaringannya. Oh, ya, dari Aceh, Suster. Jadi entah apapun tadi diceritain nggak ikut saya, Bruder, tapi di topik tadi refleksi dan sharing. Di-sharingkan refleksi, baiklah kalau Yayasan Putri Hati Kudus kami mencoba udah refleksi bahwa POP ini sangat penting membantu sekolah, dan dengan demikian dulunya hanya SD dan SMP yang ber-POP yang sebagaimana kelompok konsorsium. Tapi karena kami merasa bahwa ini penting, maka TK, SD, SMA, dan SMK kami ikut bersama. Dan terima kasih, Bruder, kepada Bruder Warto dan juga Pak Andi, Pak Eri yang membantu kami dalam proses. Sekarang masih kami menyusun kearifan lokal masing-masing. Jadi kami mencoba menggerakkan bersama, bergerak dan tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itulah kira-kira apa kami, Bruder. Jadi semoga POP ini penuh harapan, tidak hanya berhenti 3 tahun ini, tapi kita terus, konsorsium kita ini terus mengevaluasi agar tetap maju ke depan. Dan kita kalau maju bersama, kuat bersama, berkualitas bersama, dan sekolah-sekolah kita di Indonesia ini bisa menggetarkan secara dahsyat dan berkualitas. Itulah harapan, Bruder. Maka kami tetap masih di coaching oleh Bruder Warto, Pak Heri dan Pak Hendy. Pak Heri yang membantu kami saat ini. Yang susah kami memang karena di wilayah sekolah kita itu beberapa daerah, dan selama ini tidak terpikir dan tidak, boleh dikatakan tidak
kita kearifan lokal itu ya hendak kita gali gitu. Nah, dengan sekarang ya dengan kita ber-POP merefleksikannya, maka kearifan lokal itu mau dibudayakan, bagaimana caranya nanti dikembangkan di sekolah. Jadi kami masih sebatas itu tugas kami, Bruder. Ya. Yayasan Putri Hati Kudus, kami masih di dalam proses, dibantu oleh Romuarto dengan Pak Heri, Pak Hendy. Ya. Begitu, Bruder. Saya tadi nggak bagaimana pembicaraan tadi, nggak saya ikut, hilang timbul jaringannya gitu, Bruder. Makasih ya, Bruder. Baik, terima kasih, Sister Frederica. Jadi nanti, Bruder, kalau hilang nanti maaf ya, Der. Kami kebetulan nampaknya kuat jaringannya. Saya muncul. Tapi kalau nggak kuat nggak bisa muncul. Makasih ya, Der. Baik, ya, Sister Frederica, ini masih dalam proses menggali kearifan lokal yang sebelumnya tidak terpikirkan, dan terima kasih untuk bantuan tim dari Buderwarto untuk proses menggali kearifan lokal ini, dan harapannya supaya anggota konsorsium ini jalan terus, tidak hanya sampai akhir program BOP untuk 3 tahun, supaya kita maju bersama sebagai sekolah Katolik, supaya tadi dikatakan supaya sekolah-sekolah Katolik ini bisa menggetarkan, ya, artinya bisa maju bersama-sama semuanya. Baik, terima kasih. Silakan, ada yang lain, Sister Permina, ada suatu? Belum terdengar, Suster. Suster, tidak terdengar suaranya, Suster. Dibuka dulu apa mic-nya, Suster, atau sudah dibuka? Ini kok belum terdengar suaranya. Suara belum muncul. Sister Parmina, kok suaranya kok belum muncul, hilang kemana Sister Parmina ini? Suaranya lari kemana ini? Oh, suaranya belum mana. Agnes bisa dibantu dibuka itu adanya dari pusat. Posisinya nggak mute kok, udah. Mungkin apa? Pakai headset apa ya, Suster? Ya. Kayaknya Suster pakai komputer ya, harus pakai PC. Harus pakai headset. Ya. Suster mungkin tidak ada headset sehingga suaranya tidak bisa dimasukkan di